Halo, balik lagi sama aku, Xavier dari Wartahagia. Hari ini aku mau bahas satu topik yang aku yakin kalian semua juga udah tahu tentang satu film ini, yaitu Star Wars. Kalau kamu pernah nonton film Star Wars, kamu bakalan familiar sama satu istilah, yaitu The Force. May the Force be with you. Nah, kalau kita ingat, The Force ini adalah satu kekuatan besar yang ada di mana-mana, yang cuman orang terpilih yang bisa menggunakannya. Tapi orang terpilih ini ternyata bisa orang yang baik, atau ternyata orang yang jahat. Nah, kalau kita kenal orang-orang baik, kalau dari filmnya sih ada Yoda, ada Luke Skywalker, dan lain-lain. Dan kalau yang jahat ada yang biasanya kita sangat familiar kayak Darth Vader di sini, ada juga Darth Sidious dan lain-lain. Nah, tapi di sini aku mau bahas ternyata The Force ini, kekuatan yang besar ini ternyata bisa dipakai oleh semua orang yang baik atau orang yang jahat. Kalau di filmnya kita kenal dengan istilah dark side atau light side, yang resistance, yang orang yang baik-baik, timnya Luke Skywalker. Nah, tapi aku di Star Wars punya satu tokoh favorit, ya siapa lagi kalau bukan Darth Vader. Tapi kalau kita ingat, Darth Vader ini dulunya adalah Anakin Skywalker. Anakin ini kalau kita nonton filmnya tuh, dia dari kecil dididik secara baik sama Obi-Wan Kenobi, dan akhirnya dia bisa mengendalikan force-nya dia, dan dia bisa menggunakan lightsaber-nya dia, dan dia bisa bertindak sebagai pahlawan bagi kelompoknya. Tapi seiring berjalannya waktu, dia ternyata masih punya luka di masa lalu. Dia punya kepahitan, dia punya ketakutan lebih tepatnya. Dan akhirnya pada detik-detik terakhir, dia malah mengkhianati kelompoknya. Dia akhirnya bisa berbalik arah, dia membunuh kelompoknya sendiri. Anakin Skywalker jatuh ke dark side bukan karena dia lemah, tapi karena dia takut. Dan di sini aku sadar kalau ini bukan cerita fiksi, tapi ini ternyata cerita tentang kita. Kalau di Star Wars kita kenal tadi The Force, tapi dalam iman kita kenal ada istilah kehendak bebas atau free will. Kita semua orang punya kehendak bebas untuk melakukan hal yang baik setiap harinya atau hal yang buruk setiap harinya. Dan sekali lagi, Tuhan nggak pernah maksa kita untuk melakukan hal-hal tertentu. Tuhan nggak maksa kita untuk kamu setiap hari harus melakukan hal yang baik. Karena sekali lagi, saking baiknya Tuhan memberikan kita kehendak bebas supaya kita bisa menentukan arah hidup kita. Tapi Tuhan selalu ingin dan selalu merindukan supaya kita selalu dekat padanya. Jadi iman itu bukan soal kekuatan rohani aja, tapi gimana kita bisa selalu mau memilih jalan yang terang setiap hari. Dan di sini aku mau memandang bahwa dark side itu kayak dosa ya. Dark side alias atau dosa itu kelihatan kuat, kelihatan tempting, kelihatan cepat, kelihatan instan. Dan terkadang dosa datang itu kelihatannya nggak jahat, tapi malah kadang kelihatan menyelamatkan, kelihatan ini yang aku butuhkan, dosa-dosa ini. Kalau dark side, jalannya kelihatan cepat, kuat, dan instan, tapi ternyata malah menghancurkan. Tapi kalau jalannya Yesus, kelihatannya pelan, kelihatannya nggak ada progres. Tapi pada akhirnya, jalan Yesus adalah jalan yang menyelamatkan. Dan yang terpenting, jalan Yesus nggak menjanjikan hidup yang nyaman. Tapi jalan Yesus menjanjikan hidup yang penuh keselamatan. Dan pada akhirnya, kalau teman-teman ingat dari Star Wars yang episode 6 endingnya, Darth Vader pun akhirnya bisa bertobat. Dia bisa minta maaf sama Luke Skywalker. Di sini yang bisa kita ambil pelajaran adalah setiap hari kita selalu punya kesempatan untuk bisa berbuat baik lagi, untuk bisa bertobat, untuk bisa ikut kembali ke jalan Yesus. Dan sekarang aku mau ngajak kamu buat ngambil refleksi. Hari ini kamu mau memutuskan semakin jauh dan semakin menuju dark side, atau kamu mau kembali ke jalan pulang, kembali ke jalannya Yesus. Dan pada akhirnya aku selalu berharap kamu dan aku pula terutama selalu mau mengambil jalan terang tadi, jalan pulang yang menuju jalan keselamatan. Gak gampang, tapi ini adalah jalan yang Tuhan janjikan untuk kita supaya kita bisa memperoleh keselamatan. Tuhan memberkati, bye-bye.